Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi Habidana Batubara, Prodi Pengembangan Perkebunan Presisi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pemasaran produk agribisnis. Kali ini kami berada di usaha lidi dari kelapa sawit. Kali ini ada ownernya, yaitu Bu Memes. Udah berapa lama Bu buka usahanya? Dari tahun 2014. Berarti kurang lebih udah 11 tahun. Iya. Alasan Ibu buka usaha ini saya kira ada gimana ini? Karena masyarakat di sini ada juga sih kebanyakan yang pencari di sini. Jadi kita sebagai pengesannya kan lumayan membantu masyarakat juga. Jadi untuk saluran pemasarannya ini Bu, dari pencarinya, dikutip ke lapangan, Ibu kutip, lepas itu kita tolak ke agen besarnya. Di Situalang, kecamatan. Di usaha ini Ibu atau apa punya lembaga nggak gitu atau perkumpulan? Nggak ada sih. Nggak ada. Perorangan aja. Berarti ini berdiri sendiri aja. Iya. Jadi Bu, untuk metode penentuan harganya di lapangan ini gimana? Kalau kita ngambil ke lapangan, harganya 4.300 gitu. 4.300. Untuk saat ini kita penolakan di sana nggak tentu harga. Kita bikin rata-rata biasanya yang 48. 800 berarti Iya. nolang ke sana. Iya, penolakan ke sana. Berarti rata-rata untungnya 500 Iya. ya, 500 rupiah. Bauran pemasaran ini Bu, yang pertama ini kan produknya sapu lidinya Bu, lidi dari lidi sawitnya. Tuh harganya tadi 4.300 per kilo kita ambil ke masyarakat. Ditolak Tolak ke sana 4.800. 4.800. Di tempat distributornya Bu, tempat penjualannya di Situalang itu. di desanya, desa namanya Desa Situalang, Kecamatan Bisitang. Ini Bu, ini promosinya gimana ini keliling-keliling ini Nggak kira-kira? ada promosi, orang udah tahu berarti tempat-tempatnya, langsung ke rumah yang mana tukang cari lidinya itu aja kita bikin. Memang udah ada langganannya. Berarti nggak pakai promosi-promosi, nggak langsung. Berarti Bu, ini prosesnya ini dari awal, dari titik di rumah lah gitu kan sampai dijual ke sana, berarti gimana ini kira-kira? Pakai truk atau gimana? Pakai mobil sendiri. Pakai mobil sendiri. L300. Berarti ya Ibu punya truk punya sendiri, jemput ke sana, baru langsung tolak ke sana. Berarti Bu, kira-kira biayanya satu hari itu kira-kira gimana Bu? Kita nggak pakai per hari lah, per minggu. Ya misalkan satu kali gerak gitu maksudnya. Kalau kita ngambil tergantung dapat kita ada berapa kilo. Biasanya kebanyakan sih nggak sampai banyak sih, 300 kilo, 400 kilo dari masyarakat baru kita tolak per 7 hari sekali. Berarti kalau untuk pulang pergi minyak kendaraannya 100.000 Gitulah. kurang lebih lah ya Bu. 100.000. Metode penentuan harganya tadi nggak tetap ya Bu ya? Iya. Tergantung dari kopi besarnya. Kopi besar bilang turun, kopi bilang naik, kita ambil pun naik tinggi pasaran. Berarti harga paling tinggi biasanya Untuk saat ini masih ada.
Harganya 4.800 ini. paling tinggi Dulu paling rendahnya kira-kira berapa? 2.800 2.800 pernah juga. 2.800 tahun 2022. Tahun 2000. Nah, tahun 2003 udah tahun 2003 2004 udah mulai naik 3.000, 3.300, 3.500 gitu. Yang paling melonjak ya 4 bulan belakangan ini. Per bulan belakangan ini sampai 4.800. Kalau untuk bukti fisiknya ya ibu ini sebagai pencari dan juga sebagai Penjual, penada. penada, iya. Penada ya kan. Iya, iya. Penada dari masyarakat lah. Iya. Agen di desa inilah gitu ya Bu ya. Iya. Ini di desa Pir Pir. tiga. Pir C3 Kecamatan Disita. Bisitang. Untuk konsep nilai tambahnya ini Bu, kira-kira gimana? Memang ini pencarian awal atau hanya sampingan atau gimana? Memang pencarian awal. Ini Iya, memang dari awal ini aja kerjanya. sengaja. Kalau masyarakat kan pulang kerja, Iya. baru sampingannya lidi. Iya. Kalau saya enggak, memang dari awalnya memang udah langsung di lidi. Dari Dari jam 7 itu udah di lapangan gitu. mencari Cari sorenya visiti, CCTV baru nanti jemur, jemur baru kita ikat taruh di dalam. Baru seminggu sekali kita tolak. kita tolak sekalian pendilinya. Sekalian Iya. Kira-kira Bu, proses rantai pasokannya ini gimana atau kadang-kadang anjlok Anjloknya saat cuaca lah. cuaca? Hujan kan nggak bisa jemur orang. Iya. Kualitas lidinya buruk, berjamur gitu. Itu yang bikin anjloknya cuaca. Berarti kalau dianya basah beda lagi harganya gitu Bu. Beda. Kalau dia basah harganya sampai 2.500. Beda jauh loh Jauh sama beda. yang keringnya Bu. Apalagi deh kalau basahnya nanti keendap berjamur dalamnya kan itu memang nggak ada harga. Makanya kalau dia udah kena jamur terus dijemur. Tapi kan kalau cuaca buruk pengen jemur. Jalan satu-satunya ya kita jereng lah sepanjang jalan rumah kita ini gitu biar jangan dijamur. Berarti yang pertama itu cuaca ya Bu. Cuaca. Nah, kalau untuk yang lain gitu Bu kira-kira Ya untuk kemanen ya loh. kemanen ya? Kalau nggak ada orang manen kita nggak dapat barang, kita nggak dapat lidi karena kita ngikutin orang manen. Kalau kebun kita sendiri ya lah bisa kita gundulin. Iya. Berarti kalau ada orang manen disitulah Baru kita nyari. cari, iya. Kalau lagi libur memanen libur juga. juga. Berarti dari kesiapan pemasaran ini Bu, kira-kira kalau mau ngutip ini berarti kesiapan itu ya modal lah ya Bu Modal, ya. modal, Modal, transportasi, dan tenaga, ya sama kemauan. langganan juga lah ya Bu. Tapi sekarang karena harga lidi tinggi, agen banyak. Agen dari luar-luar Tanjung Beringin banyak yang masuk. Agen dari Tanjung Beringin, dari Gebang banyak yang masuk. Jadi kita belaga di harga. Walaupun dia langganan kita gitu kan. Hari ini dia dengar kabar kita harganya kita ngambil 843 gitu kan. Orang yang dari jauh sana nanya ada agen masuk enggak? Kalau dia bilang berapa sama dia 43, dia hantam sampai 4,5, 46. Jadi kami yang nggak dapat barang. Jadi kami cuma ngantar barang kami aja gitu. Oh, berarti persaingan harga lah ini Bu di lapangan. Sekarang ini tengah tinggi kan, berani orang tuh ngambil tinggi ya. Kita agen dalam ini ya udah. Iya, orang itu berani ngambil tinggi. Berarti persaingannya dari luar lah ini Bu ya, dari luar. Dari Tanjung Beringin ada, dari Gebang ada. Berarti di desa ini Bu kira-kira rata-rata berapa persen lah yang nyari yang ini? Kalau persennya kemungkinan sekitar 30-an gitu lah, 30%. Karena kan nggak banyak kali sih. Ada beberapa aja kayak lorongan ini hanya 2 orang gitu. Lorongan belakang 2, terus ujung sana gitu nggak banyak. Itu yang memang yang mau kerja lah paling karena udah pulang harian, nyambinya ini aja. Yang lain itu sampingannya lah ya.